Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo teman dan sahabat, apa kabar dan apa yang Anda rasakan dengan kehidupan belakangan ini? Ada banyak hal mesti kita renungkan kembali rupanya ya. Dan kelihatannya harus kita lakukan ya. Dengan fenomena-fenomena yang kalau kita bandingkan hari-hari sebelumnya itu adalah sangat anomali ya. Jadi tidak normal. Di mana kehidupan sosial dan juga tingkah laku manusia yang sebagian terkesan agak aneh gitu ya. Dan sebagian besar terkesan tidak tahu diri juga gitu. Oke. Jadi teman-teman, saya teringat sebetulnya waktu saya kecil saya selalu ditanya, atau waktu masih remaja pun sering kita ditanya, apa tujuan hidupmu? Jawabannya adalah saya ingin sukses. Woi, itu kata-kata sangat favorit waktu itu ya, bahkan sampai sekarang. Jadi sebenarnya makna daripada sukses itu apa sebetulnya? Tidak jelas juga ya. Lalu kalau begitu, menurut teman-teman sekarang, apa yang teman-teman inginkan dari kehidupan di dunia ini? Wah, kalau saya tanya mungkin jawabannya macam-macam begitu ya. Jadi intinya ingin menggenggam seluruh isi dunia lah kalau bisa. Oke, namun hari ini ada satu hal yang sangat penting ya, yang ingin saya ajak kita merenungkan atau belajar dari, boleh katakan, sejenis sastra atau puisi yang ditulis oleh seorang terkenal dalam sejarah dunia, yaitu Raja Sulaiman, yang dikenal sangat bijak dan penuh hikmat sepanjang penciptaan sampai hari ini gitu ya. Oke, seperti apa yang beliau katakan, dan kita tahu kalau bicara sukses, beliau paling sukses. Mau diukur dari sisi apa? Dari harta ya. Sampai hari ini seluruh dunia masih mengakui sepanjang sejarah dia yang paling kaya. Dari sisi pintar, dia paling pintar. Di zamannya itu terjadi kedamaian yang luar biasa. Terus mau diukur dari sisi apa? Dari sisi kesuksesan masalah wanita, istrinya, kundiknya paling banyak ya. Bisa sampai ribuan tuh ya. Terus mau diukur dari sisi apa? Harta benda dia banyak.
Ya, pengetahuan dia banyak. Dari segala-galanya dia punya. Oke? Nah, namun kita lihat ini sastra atau puisi ini diperkirakan ditulis pada saat dia di usia senja atau menjelang menuju kepada kematian tentunya. Oke ya, saya akan bacakan apa yang dia pesankan dan apa yang dikatakan terhadap hidup ini sesungguhnya. Menarik ini teman-teman ya. Pertama dia katakan, hal yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Coba, ya, bisa dipikirkan nggak? Seorang yang dikatakan paling sukses di dalam sepanjang sejarah dunia, pada akhirnya yang dia pesan bukan mengatakan carilah harta sebanyak-banyaknya, ya, atau kerja keraslah untuk meraih keberhasilan Anda, ya kan? Atau bagaimana caranya Anda bergaya di medsos supaya Anda tertarik oleh orang lain begitu ya. Nah, jadi tidak, yang dia pesankan apa? Carilah penciptamu. Siapa pencipta? Tuhanmu, ingat itu ya. Itu yang dia sangat penting dari semua yang dia miliki. Jadi dia tidak suruh itu, tetapi bagi dia hidup paling penting mencari pencipta. Oke, itu pertama. Selanjutnya kita lihat apa lagi. Dia bilang sebelum hari-hari yang malang dan mendekat. Artinya kita harus mencari pencipta sepanjang kita masih diberi kesempatan, dan sebelum kita menghadapi hari-hari yang malang dan dia bilang tahun-tahun yang mendekat. Artinya kesengsaraan, kesulitan datang menimpa kita, maka dia bilang tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingat bahwa semua itu sebenarnya yang dia miliki, dia tidak merasakan ada kesenangan di dalamnya. Kenapa? Karena ketika kemalangan datang, semua itu tidak bisa menolong. Kayak sekarang kondisi COVID, orang kaya bisa lari, tidak bisa, ya, nasibnya sama. Oke, kita lanjut, ini menarik ya. Lalu dia bilang sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ingat, jadi dia bilang dalam kehidupan ini, ya tadi menggambarkan ya, selama kita masih diberi kesempatan, marilah kita kembali mencari pencipta, bertobatlah, istrinya begitu, ya kan? Dan dia bilang sebelum matahari dan terang, bulan, bintang-bintang menjadi gelap. Ingat ya, ini kesengsaraan, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Nah, kita melihat kalau sesudah hujan itu kan biasanya sepertinya kita ada ada kecerahan sebentar. Kan hidup ini seperti itu, ya. Nah, pada saat kecerahan sebentar, disitulah peluang buat kita untuk segera mencari pencipta kita, mencari Tuhan sebelum awan datang kembali. Artinya sebelum kesulitan datang menimpa lagi. Oke ya, lanjut. Pada waktu penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kekurangan jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Nah, apa maksudnya? Ini menarik ya teman-teman ya, karena ini dia konsepnya puisi, jadi kita harus melihat makna yang sesungguhnya. Gini, dibilang pada saat penjaga rumah gemetar, artinya apa teman-teman? Penjaga rumah di dalam hidup ini, yang kita penjaga penyembelih gemetar, artinya kaki kita, ya, dua kaki itu kan penjaga itu, ya, gerbang mulai gemetar, artinya apa? Kaki kita berjalan mulai gemetar. Apa artinya? Lalu kita lihat ya, saya lanjutin lagi. Dan perempuan-perempuan penggiling mulai berhenti karena berkurang jumlahnya. Artinya gigi, teman-teman, mulai berkurang, mulai ompong, ya. Lalu apa lagi? Kan dia bilang itu kan, ya, penggiling mulai berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Artinya mata mulai kabur. Itu pertanda apa? Kita sudah mulai tua, teman-teman. Ya kan? Ya kan? Tua itu kan kaki mulai gemetar, ya. Lalu apalagi itu? Gigi mulai ompong, copot, ya. Kemudian apalagi? Mata mulai kabur. Nah, disitulah dia mau katakan, ingat, hidup manusia kalau sudah menjadi sampai di situ, wah, itu kemalangan mulai datang. Oke? Lalu kita lihat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah.
dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Artinya apa? Kalau kita ngomong pun sudah nggak jelas ya, sudah ompong suaranya, nggak bisa kencang lagi ya, maksudnya. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon padang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Ini jelas ya. Kalau orang semakin berumur, semakin tua, dia akan takut ketinggian. Termasuk saya sendiri. Ya, kadang-kadang kalau saya naik di atas 2 meter, saya kalau memandang ke bawah itu sudah apa ya? Badan sudah rasanya gimana sih gitu loh ya. Perasaan sudah merinding bulu roma dan betul kaki udah mulai bergetar gitu ya. Nah itu, ini maksudnya. Jadi lalu apa lagi? Dia bilang apa? Kita mulai ketakutan ya, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Kita seperti belalang ya, orang tua kan kalau jalannya kan sudah pelan-pelan seret-seret ya, dan mulai sangat takut. Ya kadang-kadang saya melihat itu kalau tetangga saya ada orang tua yang jalannya mulai pelan-pelan ya. Kalau waktu kita masih muda kita kan kelihatannya kesel sekali kok jalannya udah pelan-pelan di tengah-tengah lagi gitu kan ya. Nah, tapi sekarang ketika kita mulai menyadari, kita pun akan menghadapi hari-hari seperti itu. Oke, lalu dia bilang nafsu makan sudah tidak ada. Betul, saudara, kejarlah harta semuanya. Tapi menjelang kita tua, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa nikmati banyak gitu. Teman saya sempat berkata, dulu saya sempat ambisi begitu ya, mengejar harta. Dan dia sempat ngomong, padahal dia seorang pengusaha ya, dia bilang, Matias, buat apa Anda bersusah payah seperti itu? Emang satu hari kamu bisa makan berapa banyak? Paling banter 4 kali ya, itu sudah mau muntah katanya, ya kan? Benar juga gitu loh ya, belakangan kita kita kejar-kejar yang kita makan itu sangat terbatas juga, benar ya? Oke, apalagi ya banyak orang saya lihat ya, waktu muda dia setengah mati kejar harta ya kan, ketika dia sudah mulai kaya, malah dia nggak bisa nikmati. Kenapa? Stroke misalnya, sakit dan sebagainya, pantang sana pantang sini, akhir ujung-ujung dia hanya bisa makan bubur putih. Memprihatinkan sekali ya. Lalu apa lagi kita lihat? Nih, juga menjadi takut tinggi. Ini sudah ya. Nih, karena manusia pergi ke rumah yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Apa maksudnya? Nah, pada akhirnya kita akan menuju kepada kematian maksudnya. Lalu dia bilang begini, menariknya. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Apa itu? Namanya rantai perak dan pelita emas. Jelas ini adalah yang punya. Ini barang mahal, yang punya pasti orang kaya, teman-teman. Oke? Dia bilang sebelum ini dihancurkan maksudnya ya. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba diluruskan di atas sumur. Ini jelas adalah unsur air, unsur-unsur sangat penting di dalam kehidupan kita. Oke? Dan apa yang terjadi kita lihat. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah. Ya, kepada Tuhan pencipta maksudnya, yang mengaruniakannya. Dan dia katakan apa? Kesia-siaan atas kesia-siaan. Ya. Nah, inilah ya kata Raja Sulaiman. Segala sesuatu adalah sia-sia. Tadi dikatakan bahwa masalah rantai emas, dan tadi yang saya bilang apa lagi ya? Rantai emas, terus kemudian rantai perak, pelita emas dipecahkan, itu menyatakan ini jelas tadi orang kaya. Jadi pada akhirnya apa yang terjadi? Baik orang kaya, baik orang miskin, pada akhirnya adalah mati juga. Jadi tetap di dalam kesia-siaan selama di dalam dunia. Apa yang Anda kumpulkan, itu maksudnya. Jadi teman-teman, pada akhir kata apa yang dikatakan? Carilah Tuhan penciptamu selama kita diberi kesempatan. Selama kita tidak seperti yang tadi disebutkan, sudah tidak berdaya lagi, ya. Kita tinggal menunggu kematian, ya. Oleh karena apa yang kita kejar dalam dunia ini, kita tidak bisa membawa apa-apa pulang ke sana. Jadi pada akhirnya kita mati dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini, entah itu baik, entah itu jahat. Ini bukan saya ngomong ya. Nah, ini saya bacaan lagi ya. Apa yang dikatakan ini ya. Nih.
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena inilah kewajiban setiap orang, bukan kewajiban saya. Kewajiban setiap orang. Dia bilang apa? Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi, oleh sebab itu, teman-teman jangan main-main dengan kehidupan ini. Ya, jadi Anda jangan berpikir bahwa apa yang Anda lakukan orang lain masih anggap Anda tetap malaikat, tetapi ingat Anda harus bertanggungjawab di hadapan Tuhan yang tidak bisa kita sembunyikan. Oke, semoga teman-teman makna kehidupan hari ini bisa kita renungkan kembali dan kita boleh memperoleh hikmat untuk terus semakin mendekat kepada pencipta kita. Oke ya, salam wisdom untuk kita semua.